Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Nababan dengan NIM 3220607, mahasiswa jurusan Sistem Informasi dengan dosen pembimbing Bu Horida Aylani MT. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan Metode Material Requirement Planning atau yang disebut juga dengan MRP. Dan saya akan langsung mulai dari poin pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, manajemen persediaan yang efisien menjadi kunci utama bagi keberlangsungan perusahaan, terutama dalam industri manufaktur. Pengelolaan persediaan bahan baku berdampak signifikan terhadap efisiensi produk, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. Metode tradisional sering tak bisa mengatasi perubahan pasar yang naik turun dengan sangat cepat, sehingga diperlukan pendekatan sistematis dan terstruktur seperti Material Requirement Planning atau MRP yang menghasilkan rencana produksi optimal. Investasi dalam teknologi informasi dan pelatihan karyawan yang penting untuk pengoperasian MRP yang efektif. Penting juga untuk memiliki data yang akurat dan prediksi permintaan yang tepat. Dengan penerapan MRP, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya dan memastikan kelancaran operasional serta kepuasan pelanggan. Lalu ada rumusan atau identifikasi masalah. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi dan penggunaan metode Material Requirement Planning atau MRP dalam perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku. Poin yang kedua, penelitian ini akan lebih berfokus pada tantangan teknis dan operasional yang dihadapi dalam implementasi MRP, seperti ketidakpastian dalam permintaan, keterbatasan data, dan kompleksitas rantai pasok. Adapun tujuan penelitian skripsi yang saya buat, poin yang pertama, mengembangkan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas MRP dalam perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku. Poin yang kedua, MRP membantu menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut dibutuhkan sesuai jadwal produksi induk, sehingga perusahaan hanya perlu membeli bahan pada saat dibutuhkan saja, mengurangi kelebihan persediaan yang tidak diperlukan. Di sini ada roadmap penelitian yang terdiri dari 3 penelitian. Yang pertama ada Ernita tahun 2021 dengan judul Perencanaan Persediaan Bahan Baku dengan metode Material Requirement Planning atau MRP pada proses produksi bak mobil truk di CPU Lursa Abadi Kota Padang. Yang kedua ada Koto tahun 2024 dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku OPAK dengan pendekatan Material Requirement Planning atau MRP. Yang ketiga ada Nyimas Desi Rizkia tahun 2019 dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan dengan metode Material Requirement Planning atau MRP pada produk kertas di PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk. Selanjutnya ada analisis sistem. Terdiri dari ada dokumen persediaan barang, lalu buat daftar permintaan barang, dan terbit
dokumen daftar permintaan barang. Setelah daftar permintaan barang terbit, terbitlah faktur dan surat jalan. Setelah keduanya terbit, lalu ada pengecekan dan pencatatan barang masuk. Dan yang terakhir, terbit daftar barang masuk. Selanjutnya ada perancangan sistem, activity diagram. Yang pertama, kita melakukan login. Setelah login, ada verifikasi. Setelah verifikasi beres, menampilkan menu utama atau dashboard. Setelah tampil menu dashboard, pilih menu master data atau produk. Setelah itu, input tanpa produk, dan yang terakhir, menampilkan data tersimpan di database. Yang kedua ada diagram konteks. Bagian sales manager mengeluarkan daftar masuk dan keluar barang. Setelah itu, daftar permintaan barang kepada supplier. Setelah supplier mengeluarkan faktur pembelian barang dan surat jalan. Di bagian gudang, mengeluarkan daftar masuk dan keluar barang. Lalu bagian administrasi juga mengeluarkan daftar masuk dan keluar barang. Adapun implementasi dan evaluasi sistem atau hasil pengujian sistem yang saya uji, ada 5 poin yang saya uji. Yang pertama, kelas uji, login, butir uji, pemasukan username dan password. Tingkat pengujian sistem, hasil pengujiannya berhasil. Poin yang kedua, kelas uji, pengolahan data user. Butir uji, merubah role. Tingkat pengujian sistem, hasil pengujian berhasil. Kelas uji yang ketiga, ada pengolahan data produk. Butir uji, input data produk. Tingkat pengujian sistem, hasil pengujian berhasil. Kelas uji yang keempat, ada pengolahan data supplier. Butir uji, input data supplier. Tingkat pengujian sistem, hasil pengujian berhasil. Kelas uji yang kelima, ada pengolahan data pelanggan. Butir uji, input data pelanggan. Tingkat pengujian sistem, hasil pengujian berhasil. Setelah saya melakukan penelitian skripsi dengan metode MRP, saya bisa menyimpulkan semakin berkembangnya industri, maka semakin kompleks juga perencanaan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Dalam beberapa penelitian, perencanaan kebutuhan bahan baku yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan demikian, MRP membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Demikian hasil laporan penelitian skripsi saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.